Ya, halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan pemirsa, untuk mengawali perjumpaan kita berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Bawaslu Kabupaten Belu melaksanakan penertiban alat peraga kampanye. Pemerintah Kabupaten Kupang mengeluarkan keputusan status tanggap darurat pasca gempa bumi. Universitas Muhammadiyah Kupang keluar sebagai juara 1 Faperta Cup ke-36. Kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Debbie Suek dan saya Giti Berkanis. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi pertama dari Kabupaten Belu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Belu melaksanakan penertiban alat peraga kampanye. Penertiban ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Belu karena belum memasuki masa kampanye. Pasca penetapan daftar calon tetap pemilu tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, para calon diimbau untuk tidak melakukan kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan, yakni 28 November 2023 mendatang. Kendati demikian, alat peraga kampanye sudah terpampang di sudut kota di Kabupaten Belu. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Belu melaksanakan penertiban alat peraga kampanye di 12 kecamatan, salah satunya di Kota Atambua pada Senin 6 November 2023. Penertiban ini dilakukan sesuai dengan arahan Bawaslu Republik Indonesia untuk menertibkan seluruh atribut kampanye sebelum tanggal 28 November 2023. Target dalam penertiban ini yakni alat peraga yang terpampang di tempat umum dengan mengacu pada nomor urut calon, ajakan memilih, logo partai, tanda mencontreng maupun tanda paku yang terdapat pada alat peraga kampanye. Diharapkan melalui penertiban ini dapat menyadarkan masyarakat serta para calon untuk mematuhi tahapan kampanye sehingga pemilu pada tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar. Selain melakukan penertiban di wilayah Kota Atambua, penertiban ini dilakukan juga di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panwascam setempat. Penertiban ini akan terus dilakukan hingga masa kampanye tanggal 28 November 2023 mendatang. Jadi kita bergeraknya itu hari ini serentak di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Belu. Untuk fokus kita di kabupaten itu di 3 kecamatan kota. Tapi juga sudah kita perintahkan ke teman-teman di kecamatan luar kecamatan kota untuk melakukan pembersihan APK. Hari ini juga di saat yang sama teman-teman sedang bergerak melakukan pembersihan di seluruh wilayah Kabupaten Belu. Dia punya target, jenisnya itu apa saja kakak? Jadi jenis itu adalah alat peraga yang menampilkan identitas diri seperti nomor urut, ajakan memilih, logo partai, tanda mencontreng atau tanda paku. Penertiban alat peraga kampanye ini dilaksanakan karena sebelum masa kampanye dilaksanakan, terdapat alat peraga yang sudah terpasang di tempat umum maupun di rumah warga. Untuk itu, penertiban ini dilakukan secara persuasif sehingga dapat berjalan dengan lancar. Diharapkan para calon pun dapat mematuhi jadwal kampanye yang sudah dikeluarkan dalam tahapan pemilu 2024. Dari Kabupaten Belu, Andre Wital, TVRI NTT. Ya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur segera melakukan koordinasi lintas sektor baik dengan Badan Pengawas Pemilu dan personel Satuan Polisi Pamong Praja setempat guna melakukan penertiban reklame dan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Cornelis Abon, mengatakan maraknya pemasangan baliho dan alat peraga kampanye di sejumlah titik ruas jalan protokol di Kota Larantuka tidak sesuai dengan ketentuan. Karena masa kampanye yang diikuti dengan pemasangan alat peraga kampanye baru akan dimulai tanggal 28 November 2023 mendatang. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban terhadap APK. Kampanye setelah partai itu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan nanti pada waktunya mulai dilaksanakan jadwal kampanye tanggal 28 tadi, sejatinya partai politik itu dapat melakukan sosialisasi terbatas ya dengan dapat memasang bendera lambang partai, tetapi mesti diberitahu H-1 kalau ada kegiatan misalnya pertemuan terbatas dengan unsur-unsur partai di kecamatan atau di desa dan sebagainya, mesti memberitahu kepada KPU gitu supaya ada tingkatan gitu ya. Ketua KPU Flores Timur menjelaskan secepatnya akan dilakukan koordinasi lintas sektor guna percepatan penertiban alat peraga kampanye. Pantauan di sejumlah titik ruas jalan protokol, baliho ataupun spanduk dalam kondisi sudah rusak atau sobek sehingga mengganggu estetika kota. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, kelompok disabilitas dan orang tua lanjut usia atau lansia jadi fokus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam proses pendataan pemilih pemilu 2024. Pendataan terhadap kelompok disabilitas dan lansia sebagai upaya pemenuhan akan hak politik masyarakat sipil dalam pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Flores Timur yang juga selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Flores Timur, Fabianus Boliuran menjelaskan, selain pemutakhiran data pemilih pemula, pihaknya bersama jaringan penyelenggara hingga tingkat desa, kelurahan, terus melakukan pemutakhiran data pemilih disabilitas dan pemilih lanjut usia yang belum memiliki KTP elektronik. Jenis pemilihan ini rentan atau kemungkinan nanti akan sulit dalam proses partisipasi, sehingga dalam proses pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak 2024, KPU juga fokus pada pemilih disabilitas atau pemilih yang rentan yang kemungkinan nanti akan sulit dalam proses partisipasi. Berdasarkan data sebanyak 146 pemilih kategorial pemilih disabilitas dan 158 pemilih lanjut usia yang dipastikan tidak dapat memberikan hak suaranya sehingga akan diatur secara teknis tata cara pencoblosan pada hari puncak pemilihan atau pencoblosan nanti. Saya ingin menyampaikan, untuk pemilih yang ada di desa, ada 404 itu, pasti ada banyak pertanyaan, kok di desa belum rekam? Nah, dari 404, kita baru kemarin bulan Oktober kita ada gerakan namanya Ramah Disabilitas. Jadi teman-teman melakukan kunjungan dari rumah-rumah para pemilih. Nah, dari 404 itu, pemetaan itu ada 146 pemilih disabilitas yang belum punya KTPL. Untuk diketahui data pemilih pemula di Kabupaten Flores Timur sebanyak 7.975 pemilih, sementara yang sudah melakukan perekaman sebanyak 4.206 orang, sementara yang belum merekam sebanyak 3.769 orang. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai mulai menerima logistik pemilu 2024 berupa bilik suara dan tinta. Sementara kotak suara dan lainnya masih menunggu distribusi dari KPU Pusat. Sebanyak
maksud kami sebanyak 3.880 buah bilik suara sudah diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tanggal 19 Oktober 2023 dan 1.940 botol tinta tanggal 25 Oktober 2023 lalu. Logistik tersebut langsung ditempatkan di gudang logistik di Jalan Juria Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, dan dikawal oleh pihak kepolisian Polres Manggarai. Sementara logistik kotak suara dan lainnya dalam proses pengiriman dan ditargetkan akan tiba di KPU tanggal 8 atau 9 November 2023 mendatang. Anggota KPU Kabupaten Manggarai Rikar Pentor mengatakan logistik yang baru diterima KPU yakni bilik suara dan tinta. Dan untuk kotak suaranya dipastikan tanggal 8 November sudah tiba di KPU Kabupaten Manggarai. Rikar juga menjelaskan jumlah bilik suara yang datang itu sudah sesuai dengan jumlah TPS di Kabupaten Manggarai. Gudang logistik dijaga ketat oleh pihak keamanan dari Polres Manggarai sebagai upaya menjaga kelancaran dan integritas pemilu. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kupang mengeluarkan keputusan status tanggap darurat pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,6 beberapa waktu lalu yang menyebabkan kerusakan rumah warga dan sejumlah bangunan milik pemerintah. Pasca gempa 6,6 skala Richter yang melanda Kabupaten Kupang, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus menerima laporan korban terdampak dari pemerintah desa dan kecamatan. Berdasarkan data yang dihimpun BPBD Kabupaten Kupang hingga Minggu 5 November 2023, sebanyak 155 rumah warga, 30 gedung pemerintah dan 15 fasilitas umum ikut terdampak yang tersebar di 15 kecamatan, 29 desa. Melihat korban gempa yang semakin bertambah, pemerintah Kabupaten Kupang Jumat 3 November 2023 menetapkan keputusan tanggap darurat. Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan ada syarat dalam penetapan status tanggap darurat, di mana jika ada kejadian bencana yang menyebabkan korban dalam bentuk kerusakan fasilitas umum, gedung perkantoran dan rumah warga, maka pemerintah wajib untuk mengeluarkan surat keputusan tentang keadaan darurat. Setelah dikeluarkan keputusan status tanggap darurat, maka diteruskan dengan program bantuan tanggap darurat seperti sembako dan berbagai bantuan tanggap darurat lainnya. Pertama itu ada prasyarat mengenai penetapan surat keputusan tanggap darurat. Bahwa yang pertama ada kejadian. Kejadian ini terus menyebabkan adanya korban. Korban itu dalam bentuk korban fasilitas umum, korban gedung perkantoran dan korban yang dialami oleh masyarakat. Ketika itu sudah ada korban, maka kewajiban pemerintah adalah segera mengeluarkan surat keputusan tentang keadaan darurat. Dan dari keadaan darurat ini akan program pertama yang dilakukan adalah bantuan tanggap darurat. Diharapkan pada masa tanggap darurat ini, warga yang terdampak bisa terdata dengan baik agar bisa ditangani secara baik. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara Satuan Tugas Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonif 742 Satya Wirayuda terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan ilegal. Selain menjalankan tugas pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan ilegal, selain itu
Satgas Pamtas juga berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program pembinaan teritorial. Dalam menjalankan tugas sebagai pengaman perbatasan di wilayah Indonesia Timor Leste, Satgas Pamtas terus melaksanakan tugasnya dalam mencegah penyelundupan serta memberdayakan masyarakat di wilayah perbatasan. Salah satunya dengan menggelar patroli patok batas negara yang dilaksanakan oleh personil Satgas Pamtas Sektor Timur Yonif 742 Satya Wirayuda di Pos Kewar. Patroli patok ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI serta memastikan batas-batas wilayah negara tidak bergeser, rusak ataupun hilang akibat ulah manusia maupun faktor alam. Selain itu, dalam menjalankan patroli ini dapat mencegah terjadinya aksi penyelundupan dan pelintas batas ilegal di sepanjang garis perbatasan. Selain itu, dalam menjalankan patroli patok ini, turut mencegah aktivitas peredaran barang terlarang dan ilegal yang masuk melalui jalan-jalan tikus di perbatasan RI/RDTL. Selain kegiatan pengamanan, Satgas Yonif 742 Satya Wirayuda pun berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat sejumlah program teritorial baik di bidang kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita akan melaksanakan kegiatan rutin, yaitu patroli patok untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga patok-patok perbatasan agar tak berdiri dengan kokoh. Kemudian untuk program-program kita ke depan selama 1 tahun ke depan ini, saat ini kita sudah berjalan selama 1 bulan. Nah, kemudian masuk pada bulan kedua ini, kami akan rencana akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat maupun instansi-instansi terkait, baik dari imigrasi, kemudian dari bea cukai, maupun dari karantina sendiri. Nah, sehingga pelaksanaan Satgas kita selama 1 tahun ke depan ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa memberikan manfaat khususnya masyarakat di perbatasan. Kegiatan patroli patok menjadi rutinitas para personel dalam menjaga kedaulatan negara dan mencegah aktivitas ilegal manusia maupun barang di sepanjang garis perbatasan Indonesia Timor Leste. Masyarakat diharapkan untuk bersama TNI menjaga kedaulatan dan menjaga patok-patok di sepanjang garis batas serta tidak melakukan aktivitas ilegal. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, keterbatasan jaringan internet masih saja dialami oleh lembaga pendidikan di Kabupaten Nagakeo. Salah satunya adalah Sekolah Dasar Katolik Wolosambi, Kecamatan Mauponggo, Nagakeo. Keterbatasan akses internet membuat aktivitas sekolah yang membutuhkan jaringan internet sangat terganggu. Para guru harus mencari jaringan pada tempat yang jauh dari sekolah. Perkembangan teknologi saat ini menuntut para guru untuk berinovasi dalam melakukan praktek pembelajaran bagi anak didik di sekolah. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti jaringan internet yang kurang memadai masih menjadi kendala utama bagi para guru dan siswa di SD Katolik Wolosambi, Kabupaten Nagakeo. Sejak sekolah didirikan, mereka belum menikmati jaringan internet secara memadai. Keterbatasan jaringan internet tentu akan berdampak pada peningkatan sumber daya anak didik di sekolah. Bertila YK, salah seorang guru, mengakui keterbatasan jaringan internet menjadi kendala bagi sekolah dalam menjalankan aktivitas pendidikan ketika melakukan ujian berbasis online dan pengiriman data-data siswa dan guru. Mereka harus mencari jaringan ke tempat yang jauh hanya untuk bisa mengakses internet. Ya, ketersediaan jaringan Telkomsel saja itu sangat susah. Ya, jadi kami harus simpan HP di taman bunga untuk hotspot jaringan sehingga bisa kirim data. Kasih data dapedik, terus kami kasih aktif ID belajar, terus sampai kemarin ujian UNBK. Jadi kami sini ujiannya mandiri. Ya, sesi pertama, hari pertama jalan lancar. Sesi kedua di hari pertama kami harus pergi cari jaringan di kampung.
Bertila Yeka berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan fasilitas sekolah seperti internet. Pasalnya, internet menjadi sangat penting bagi lembaga pendidikan dalam meningkatkan sumber daya anak sejak di bangku sekolah dasar. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tarian Bonet bagi suku Amanuban di Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan simbol persatuan. Karena tarian yang berformasi melingkar dengan bergandengan tangan ini melambangkan gotong royong. Gotong royong menjadi landasan bagi masyarakat suku Amanuban dalam menyelesaikan setiap permasalahan pembangunan. Dalam masyarakat komunal, kesenian menduduki tempat dan peranan penting karena kesenian merupakan ekspresi estetis dari individu maupun kelompok dalam menuangkan rasa dan pengetahuan dalam bentuk seni rupa, seni gerak maupun seni sastra. Asnat Nino Tlonain, budayawan sekaligus sebagai ketua Sanggar Tutmuni Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, menjelaskan tarian Bonet adalah tarian masyarakat Pulau Timor yang paling tua. Bonet melambangkan semangat dan kebersamaan. Tarian Bonet dikenal dengan cirinya yang khas, yaitu formasinya yang melingkar dan juga penggunaan puisi dan pantun. Langkah kaki melambangkan simbol gotong royong. Sementara tarian Bonet yang mengepang tangan sejajar dada dan pakaian setengah busana, artinya simbol persatuan dan kesatuan tulus dan polos untuk membangun Timor Tengah Selatan. Jika semua masyarakat bersatu bergandengan tangan untuk membangun, maka siapapun tak mampu menceraikan semangat persatuan sebagai peletak dasar pembangunan melalui simbol-simbol tarian Bonet Swapraja Amanuban Timor Tengah Selatan. Bonet dan tangan di atas rapat-rapat itu pengertiannya bahwa jikalau kita bersatu dan maju bersama dalam barisan yang paling rapat, maka siapapun dia, kita kuat dan tidak bisa diganggu gugat atau kita tidak bisa runtuh karena bersatu dalam genggaman yang rapat, yang kuat. Yang pantun tadi itu tujuannya adalah melestarikan budaya TTS yang kisahkan dalam bahasa daerah. Tarian Bonet dari suku Amanuban Timor Tengah Selatan yang diiringi nyanyian pantun dalam bentuk lingkaran menjadi simbol semangat bergotong royong dalam satu ikatan semangat persatuan dan kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, warga Pulau Semau memiliki kebiasaan unik saat merayakan Hari Reformasi. Selain melakukan ibadah di hutan atau padang, tetapi juga melakukan budaya makan agape setelah ibadah bersama. Beginilah suasana makan agape di Pulau Semau. Nampak makan agape ini penuh dengan kasih dan kekeluargaan. Bagi warga Pulau Semau, budaya makan agape ini masih diwarisi hingga saat ini. Kata agape berasal dari bahasa Yunani, artinya kasih daripada Tuhan yang dapat diimplementasikan antara sesama manusia, sehingga istilah ini dipakai oleh jemaat Gemit di Pulau Semau saat merayakan Hari Reformasi dan ulang tahun Gemit. Di Klasi Semau, tepatnya di wilayah pelayanan Semau Tengah Utara, saat memperingati Hari Reformasi dan ulang tahun Gemit, jemaat melakukan ibadah padang yang digelar di hutan atau padang juga sekitar mata air. Saat datang ibadah, jemaat membawa berbagai jenis makanan dan lauk pauk. Setelah ibadah, jemaat kemudian melakukan makan agape. Adapun saat makan agape, jemaat menyediakan hidangan utama di salah satu meja bagi para pemimpin, orang tua atau tokoh jemaat, dan jemaat yang datang tetapi tidak membawa makanan. Saat agape, jemaat berdoa bersama, kemudian setiap keluarga duduk berkelompok di tempat masing-masing.
Suasana ini penuh kasih dan kekeluargaan karena setiap orang bisa berjalan dari satu keluarga ke keluarga yang lain untuk menikmati setiap makanan yang dibawa. Mereka bisa mengambil nasi di satu keluarga, juga di keluarga yang lain bisa mengambil berbagai jenis lauk. Demikian juga dari masing-masing keluarga bisa melakukan hal yang sama. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, seorang pemuda di Masjid An-Nur Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan ini memiliki bakat yang luar biasa. Selain menjadi marbot, juga mengasuh 20 orang anak santri di Masjid An-Nur Niki-Niki dan juga sebagai guru taman kanak-kanak. Jemi Koebanu, marbot Masjid An-Nur Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjelaskan menjadi seorang marbot tukang bersih masjid baginya adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jemi merupakan seorang santri tamatan dari sekolah pesantren di Jawa Barat. Usai menamatkan pendidikannya, ia ingin mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dengan menjadi marbot di Masjid An-Nur Niki-Niki. Semua kegiatan mulai dari persiapan ibadah umat, menyapu hingga mengajar telah dijalani hingga 10 tahun. Selain menjadi marbot, Jemi juga berhasil membimbing 20 anak santri dari kampung Kolbano, Kuanfatu, Amanuban Timur. Jemi Koebanu berharap ke depan ada umat yang memiliki niat yang sama, yang terpanggil menjadi seorang marbot. Bekerja sebagai seorang marbot bukan pekerjaan yang hina, tetapi bekerja sebagai seorang marbot adalah pekerjaan yang mulia. Saya sebagai marbot di Masjid An-Nur Niki-Niki sudah hampir 10 tahun. Dan alhamdulillah saya jadi marbot di sini. Tawaran dari ketua takmir bahwa yang menjadi marbot di sini harus serba bisa. Maka karena atas dasar saya, karena saya adalah seorang santri tamatan dari pondok pesantren, maka alhamdulillah saya bertahan sampai saat ini dan alhamdulillah sudah 10 tahun di sini. Usai menjalani tugas sebagai marbot Masjid An-Nur Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jemi Koebanu juga membimbing anak-anak santri belajar mengaji. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, masih dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Masjid An-Nur di Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdiri sejak tahun 1960. Awal berdiri, Masjid An-Nur masih berupa bangunan darurat berlantai tanah dan beratap daun alang-alang. Namun seiring berjalannya waktu, bangunan Masjid An-Nur kemudian perlahan-lahan berubah menjadi gedung megah berlantai 2 untuk memberikan rasa aman bagi umat ketika beribadah. Ketua Tamir Masjid An-Nur Niki-Niki, Abdullah Iskandar, menguraikan kisah sejarah perjuangan berdirinya Masjid An-Nur Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada tahun 1960 silam, seorang pedagang asal Sulawesi bernama Haji Abdul Ghani menjumpai Raja Amanuban, yaitu Raja Nope. Ketika perkenalan dengan Raja Nope, Haji Abdul Ghani menemukan salah satu permasyuri dari Raja Nope adalah seorang Muslim. Haji Abdul kemudian mencari tahu keluarga Raja Nope yang berstatus Muslim untuk beribadah bersama, dan kemudian keluarga Muslim dari Raja Nope yang memfasilitasi tempat atau tanah untuk dibangunnya Masjid An-Nur. Pada awal pembangunan Masjid An-Nur Niki-Niki berstatus musola yang berlantai tanah beratap daun alang-alang. Tahun 1973, musola ini berubah status menjadi masjid karena umat semakin bertambah. Saat itulah gedung darurat Masjid An-Nur melalui amal tangan-tangan para pedagang yang banyak berdatangan di Niki-Niki, lalu berubah atap masjid dengan menggunakan seng. Bangunan Masjid An-Nur kemudian perlahan-lahan mulai berubah menjadi gedung megah berlantai 2, di mana saat ini masih dalam tahap renovasi.
Jumlah jamaah yang beribadah di Masjid An-Nur sebanyak 1.050 jiwa dan 90%-nya adalah pendatang, sedangkan warga lokal hanya 10%. Pada tahun di atas tahun 1960 ada seorang pedagang dari Sulawesi bernama Haji Abdul Ghani. Beliau awalnya singgah di Kupang, akhirnya kemudian mencari tempat untuk berdagang yang mungkin cocok. Akhirnya singgahlah beliau ketemu di Niki-Niki ini. Kemudian saat itu juga kebetulan kerajaan, salah satu keluarga kerajaan Nope di sini itu beristrikan orang Muslim. Nah, dengan adanya Bapak Haji Abdul Ghani dan keluarga yang beragama Muslim dari keluarga Nope di sini, maka dengan sendirinya keluarga Muslim itu memfasilitasi sebuah tempat yang akhirnya menjadi Masjid An-Nur Niki-Niki. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Sampah organik masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat yang belum sepenuhnya bisa diatasi. Untuk mengurangi permasalahan sampah, salah seorang lulusan Sekolah Menengah Pertanian membuat ekoenzim dari limbah organik. Selain untuk mengurangi volume sampah organik, juga bermanfaat bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Adalah Nikolaus Banase, pria asal Kabupaten Timur Tengah Utara yang mendedikasikan dirinya untuk mengurangi sampah organik di lingkungannya dengan membuat ekoenzim bersama LSM penggiat lingkungan di Desa Nolbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Pria parubaya yang biasa disapa Niko ini kurang lebih sudah 1 tahun memproduksi ekoenzim. Ekoenzim yang dihasilkan tidak saja dipergunakan sendiri, namun juga dibagikan secara gratis kepada para petani di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, pria 46 tahun ini sering diundang ke berbagai komunitas untuk membagi pengalaman dalam membuat ekoenzim. Ekoenzim adalah produk ramah lingkungan yang mengandung konsentrasi enzim yang tinggi. Enzim-enzim tersebut berasal dari bahan organik seperti buah-buahan dan sayuran yang difermentasi dengan bantuan mikroba. Proses fermentasi ini menghasilkan cairan kaya akan enzim, asam amino, dan probiotik yang sangat bermanfaat bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon, pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand tahun 1980-an. Ide pembuatan ekoenzim muncul karena keprihatinan pria 46 tahun ini atas sampah organik yang dihasilkan masyarakat yang belum dikelola secara baik, sehingga dikhawatirkan dapat merusak lingkungan. Berdasarkan riset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah organik menyumbang sebesar 60% dari total sampah yang dihasilkan di Indonesia. Umumnya, pengolahan sampah organik yang sering dijumpai seperti membuat sampah organik menjadi kompos. Adapun alternatif lainnya yang dapat dilakukan adalah membuat ekoenzim. Sebagai produk ramah lingkungan, ekoenzim memiliki berbagai macam manfaat dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya pembersih multifungsi, pengurai limbah organik, dan cairan disinfektan. Proses pembuatan ekoenzim ini sangat saya memilih 4 hal penting. Hal yang pertama itu terkait dengan kesehatan masyarakat. Hal yang kedua tentang ekologi tanah atau kesehatan tanah. Hal yang ketiga tentang lingkungan. Hal yang keempat bagaimana kita mengatasi limbah sampah organik yang terbesar di dunia itu 60%. Maka kami punya tekad bahwa mengatasi hal tersebut dengan membuat ekoenzim.
Konsep pengelolaan sampah menjadi ekoenzim diharapkan bisa mengurangi penumpukan sampah di TPA, bahkan dapat memutus distribusi sampah organik karena tidak diolah sendiri oleh rumah tangga. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Kupang akhirnya berhasil keluar sebagai juara dan membawa pulang piala bergilir Faperta Cup ke-36 setelah pada babak final mengalahkan kesebelasan Universitas Kristen Artawacana Kupang dengan skor 2-0. Salah satu turnamen sepak bola tertua di Nusa Tenggara Timur, Faperta Cup, akhirnya usai digelar. Turnamen yang diadakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang yang berlangsung selama 1 bulan dan mengikut sertakan 24 tim yang berasal dari sekolah menengah atas serta perguruan tinggi di Kota Kupang dan sekitarnya. Universitas Muhammadiyah Kupang keluar sebagai juara sejak keikutsertaannya tahun 1989. Final turnamen Faperta Cup yang berlangsung Sabtu 4 November 2023 di lapangan Bela Negara Universitas Nusa Cendana menghasilkan juara baru. Pada babak final mempertemukan Universitas Muhammadiyah Kupang dan Universitas Kristen Artawacana Kupang. Tampil di lapangan Bela Negara Universitas Nusa Cendana, kedua tim pada babak pertama masih sama kuat 0-0 meski terjadi jual beli serangan. Sebenarnya banyak peluang yang dihasilkan oleh kedua tim yang bisa dikonversi menjadi gol, namun kedua tim belum bisa membobol gawang lawan. Memasuki babak kedua, tim Muhammadiyah langsung tancap gas dengan melakukan serangan berbahaya ke jantung pertahanan kesebelasan Universitas Kristen Artawacana Kupang. Serangan demi serangan yang digalakan anak-anak Muhammadiyah akhirnya berhasil mencetak 2 gol. Kedudukan 2-0 bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Idris, pelatih tim Universitas Muhammadiyah, mengungkapkan merasa bangga atas keberhasilan anak didiknya. Ia juga berjanji akan meningkatkan kualitas permainan sepak bola anak didiknya agar sesuai dengan kualitas yang diharapkan PSSI. Sebagai manusia rasa bangga atas keberhasilan prestasi ini. Sejak Muhammadiyah terlibat di Faperta tahun 1989, dalam sejarah 2023 baru mendapat piala. Perjalanan cukup panjang, sehingga motivasi-motivasi itu yang dibangun oleh kami, sehingga anak bisa menuju prestasi yang terbaik. Kami menunjukkan sebuah prestasi lebih baik lagi, momen-momen yang akan datang, kualitas selalu dijaga sesuai dengan kualitas yang diharapkan, agar kualitas-kualitas yang diinginkan oleh PSI, terutama secara jujur, pemain kami yang sekarang sekitar 70-80% output dari Eltari semua. Sementara itu, salah seorang pemain Universitas Muhammadiyah Kupang menuturkan keberhasilan ini adalah mimpi yang sudah lama dinantikan. Perasaan saya cukup senang karena selama ini impian kami menjadi juara. Karena mimpi kami sudah lama. Dari kami ini juga didikan dari SKO dan mimpi kami dari SKO sampai hari ini. Juara artinya ini suatu momen yang luar biasa karena rektor juga punya mimpi yang sama bahwa kami harus juara di Faperta. Turnamen lain dia tidak terlalu bermimpi, tapi di Faperta adalah satu mimpi yang paling indah. Ketua Panitia Faperta Cup 36 Goris menuturkan bahwa sebagai generasi penerus Fakultas Pertanian akan terus mengibarkan bendera Faperta Cup yang telah dibuat oleh pendahulu-pendahulunya. Jadi perjalanannya kami sebagai kepanitiaan begitu banyak dinamika yang kami hadapi sebagai mahasiswa. Tentunya sebagai mahasiswa generasi penerus turnamen Faperta Cup, tentunya kami akan terus berkolaborasi agar event ini tetap berjalan, tetap dikibarkan setiap tahun hingga apa yang mendahului para alumni-alumni kami di Faperta Cup, di Faperta, tentunya sebagai kami generasi penerus, kami akan tetap kibarkan bendera Faperta Cup setiap tahun.
Dari Kota Kupang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Giti Berkanis. Dan saya Dewi Suek, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.